Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang lagi di channel YouTube KSP Montasari. Pada kali ini, KSP Montasari akan bahas mengenai jenis-jenis investasi. Investasi biasanya menjadi cara untuk melindungi dan meningkatkan kekayaan. Beragam jenis investasi pun tersedia dan dapat dipilih sesuai dengan tujuan investasi. Dibandingkan dengan negara-negara maju, minat masyarakat Indonesia akan dunia investasi memang masih terbilang rendah. Rendahnya minat berinvestasi di Indonesia tidak lepas dari banyaknya kalangan masyarakat yang masih berpendapat bahwa investasi hanya untuk orang-orang kaya saja. Meski demikian, paradigma tersebut terus mengalami pergeseran. Investasi kini semakin mudah dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Hal ini berdampak besar pada pertumbuhan investasi di Indonesia. Pendidikan finansial yang semakin merata juga turut meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berinvestasi. Dilihat dari jangka waktunya, investasi dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang. Setiap instrumen investasi yang masuk ke dalam kategori ini membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mulai menghasilkan return. Tidak jarang, seorang investor harus menahan dan menyimpan investasi hingga 10 tahun sebelum menjualnya dan merealisasikannya. Bahkan tidak sedikit investasi jangka panjang yang hanya dibeli tanpa dijual kembali. Meski membutuhkan waktu yang relatif lebih lama untuk menghasilkan return, investasi jangka panjang umumnya memiliki return yang lebih optimal dibandingkan jenis investasi jangka pendek. Namun, sebagai konsekuensinya, resiko yang ditanggung juga umumnya lebih tinggi. Investasi jangka pendek. Jenis investasi ini memiliki periode yang cukup pendek dan hasil return yang dapat dilihat setelah 3-12 bulan. Jenis investasi ini juga sering disebut dengan istilah investasi sementara atau sekedar hanya untuk mengamankan dana yang dimiliki sambil menunggu munculnya peluang investasi lain yang memiliki return relatif lebih optimal. Setidaknya ada dua ciri yang membuat sebuah instrumen investasi bisa disebut sebagai investasi jangka pendek. Yang pertama, investasi tersebut harus memiliki kualitas tinggi. Yang kedua, instrumen investasi tersebut harus sangat liquid dan mudah dijual kembali. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, berdasarkan jangka waktunya, investasi dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Keduanya memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Namun, investasi apa saja nih yang tersedia dan menguntungkan? Berikut beberapa instrumen investasi yang cukup populer di Indonesia. Yang pertama, deposito. Sebenarnya, deposito ini mirip dengan tabungan. Resikonya rendah membuat deposito kerap dipilih sebagai investor pemula. Namun, jika dibandingkan dengan tabungan, ada dua hal yang membedakannya, yakni tingkat bunga dan adanya waktu jatuh tempo. Yang kedua, yaitu emas. Bagi Anda yang lebih tertarik dengan jenis investasi fisik dengan nilai intrinsik yang lebih jelas, emas bisa menjadi pilihan yang cukup menarik. Sama halnya dengan deposito, resiko investasi emas juga rendah. Nilainya cenderung stabil dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Yang ketiga, properti. Investasi properti memiliki beberapa kesamaan dengan investasi emas. Ada benda fisik yang Anda beli di sini. Nilainya juga dipastikan terus mengalami peningkatan tanpa banyak fluktuasi. Selain itu, resikonya juga terbilang rendah. Yang keempat, saham. Potensial namun berisiko tinggi. Mungkin seperti itulah gambaran singkat mengenai investasi saham. Saham sebenarnya merupakan bukti kepemilikan sebuah perusahaan. Saat Anda membeli saham, pada dasarnya Anda membeli sebagian kepemilikan atas perusahaan yang mengeluarkannya. Jadi, semakin banyak saham yang Anda beli, semakin besar pula persentase kepemilikan perusahaan yang Anda dapatkan. Yang terakhir nih, ada peer-to-peer lending. Jenis investasi ini masih cukup baru di Indonesia. Meski demikian, popularitasnya terus melejit seiring dengan kejelasan hukum dan kemudahan yang ditawarkannya. Hal ini biasanya dilihat dari banyaknya perusahaan vintage lending yang menjalankan model bisnis ini.
Jumlah uang yang berputar dalam investasi peer-to-peer lending juga terus bertambah.